Yo yo yo, halo semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat semua ya. Pada kali ini Animik mau ngajak kalian untuk nostalgia lagi nih, sama animasi yang mungkin rata-rata dari kalian sudah pernah nonton. Jadi film ini menceritakan petualangan seekor tikus yang berjuang untuk menjadi koki terbaik di Paris. Dalam petualangannya, dia bertemu dengan seorang pemuda yang memiliki permasalahan pada pekerjaannya. Gimana keseruannya ya? Tapi sebelum nonton, aku mau ingetin nih untuk kalian yang mau support channel ini, bisa langsung klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan film-film selanjutnya. Yuk, tanpa berlama-lama, ini dia Ratatouille. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat seekor tikus? Pasti kalian berpikir bahwa tikus adalah hewan yang jorok dan suka sekali memakan sampah. Berbeda dari biasanya, Remy, seekor tikus berwarna abu-abu kecil, malah menyukai makanan yang mewah. Remy juga memiliki indera penciuman dan perasa yang tajam, sehingga dia bisa mengetahui makanan yang beracun atau tidak. Seperti tikus pada umumnya, Remy hidup berkelompok untuk mencari makan bersama di tempat sampah. Ketua geng dari tikus itu, yang kebetulan juga ayah Remy, selalu mengingatkan Remy untuk bertingkah layaknya seekor tikus. Dan dia juga melarang Remy untuk mencari makanan di dapur manusia, karena itu cukup berbahaya. Suatu hari, Remy sedang berjalan-jalan dengan kakaknya Emil, seekor tikus gendut berwarna coklat. Ketika mereka berbincang-bincang, Remy mencium aroma keju yang wangi sekali, yang ternyata ada di bungkus makanan Emil. Remy langsung mengambil keju tersebut dan memiliki ide untuk memasaknya bersama dengan jamur yang sedang ia bawa. Pada saat memasak, mereka malah tersambar petir yang membuat mereka akhirnya terjatuh. Namun, petir tersebut malah menyebabkan jamur dari Remy menjadi matang sempurna. Remy mulai mencicipi jamur tersebut dan tercengang sekali dengan rasanya yang enak. Namun, Remy merasa hidangan itu masih belum sempurna karena belum ditambahkan kunyit. Kemudian Remy mengajak kakaknya untuk masuk ke dapur seorang nenek tua untuk mencari kunyit tadi. Di dapur, Emil mulai takut jika nenek tua yang sedang tidur di sofa itu akan bangun. Remy malah mengacukan kakaknya dan malah memamerkan kemampuannya membaca buku pada kakaknya. Ketika sedang asik mencari rempah, pandangan dari Remy ini tiba-tiba teralihkan ke arah TV yang sedang menampilkan acara dari Gusto, seorang koki Prancis yang terkenal. Dalam acara itu, disiarkan bahwa Gusto sudah meninggal karena stres yang diakibatkan oleh seorang kritikus bernama Ego. Remy yang teralihkan pada TV masih belum sadar bahwa nenek penghuni rumah itu telah bangun. Nenek tersebut kaget karena melihat dua tikus yang ada di rumahnya. Tanpa basa-basi, nenek tersebut langsung mengeluarkan senapannya dan mulai menembaki Remy dan Emil. Emil yang panik malah berlari menuju ke arah rumahnya. Saat nenek tersebut kehabisan peluru, Remy mencoba membantu Emil yang terjebak di lampu hiasan dan berhasil membawanya pulang. Namun, nenek itu masih berusaha menembaki mereka, yang akhirnya malah meleset dan mengenai atap rumahnya sendiri. Atap tersebut mulai runtuh dan malah membuat seluruh koloni tikus jatuh di depan nenek itu. Si nenek ini langsung panik dan berteriak. Sementara ayah Remy memerintahkan seluruh tikus untuk evakuasi. Para tikus berhasil keluar, namun Remy malah kembali untuk mengambil buku masak Gusto yang ada di dapur. Sementara itu, si nenek kembali dengan APD lengkap dan ingin membunuh Remy. Tapi Remy berhasil kabur melalui jendela. Remy langsung berlari mengejar koloninya dan hampir berhasil menyusul juga. Namun, para tikus malah ditembak lagi oleh nenek tua itu. Dan membuat Remy akhirnya terpisah. Remy tetap berusaha menyusul, tetapi dia malah salah belok dan jatuh ke dalam aliran air. Remy dan buku masakan Gusto berhasil selamat, namun dia masih terpisah dengan koloninya. Remy terus menunggu dan menunggu, tapi tidak ada tanda dari teman-temannya. Hingga pada suatu momen, Remy mulai berhayal dan berbicara dengan foto Gusto yang ada di buku masak. Gusto mengatakan pada Remy untuk meninggalkan masa lalu dan berfokus pada pengharapan masa depan. Mendengar hal itu, Remy langsung semangat dan mulai berusaha keluar dari selokan.
Setelah berhasil keluar, Remy menemukan sebuah roti di dapur dan ingin sekali memakannya. Namun dia dihentikan oleh Gusto Hayalan. Gusto mengingatkan Remy bahwa dia bukan tikus pencuri dan jika Remy lapar, sebaiknya dia berusaha memasak. Akhirnya Remy mengurungkan niatnya dan mulai pergi. Hingga akhirnya dia menemukan fakta bahwa selama ini hidupnya berada di Paris, tempat restoran Gusto berada. Scene berganti ke Linguini, seorang anak dari mantan kekasih Gusto yang kebetulan sedang berada di restoran Gusto. Linguini terlihat sedang melamar pekerjaan di sana dan dia diterima menjadi cleaning service di tempat itu. Sementara itu, Remy sudah sampai di atap dapur dan sedang menikmati indahnya dapur milik Gusto. Namun, dia teralihkan dengan Linguini yang sedang merusak hidangan sup dengan mencampurnya menggunakan bahan-bahan yang tidak jelas. Linguini melakukan hal itu karena dia tidak sengaja menjatuhkan sup dan merasa harus memperbaiki kesalahannya. Remy risih melihat hal itu dan mulai loncat-loncat panik yang akhirnya menyebabkan dia jatuh ke tempat cuci piring dapur. Remy langsung berusaha bangkit dan bergegas untuk kabur dari dapur tersebut. Saat hampir berhasil keluar, Remy malah terhenti ketika melihat sup yang dirusak Linguini tadi. Gusto juga tiba-tiba muncul dan memberikan semangat kepada Remy untuk memperbaiki sup tersebut. Akhirnya Remy memutuskan untuk meracik sup tersebut dengan berbagai macam bumbu dapur. Remy ternyata sudah dipergoki oleh Linguini ketika memasak sup tadi. Karena hal itu, dia berusaha kabur. Namun sayang sekali dia masih bisa ditangkap oleh Linguini yang menggunakan panci penyaringan. Sementara itu, Skinner, seorang pimpinan dapur restoran Gusto, melihat Linguini yang memegang sendok sayur dan mengira bahwa Linguini telah mengotak-atik supnya. Skinner langsung memarahi Linguini karena dia lancang memasak di dapurnya. Skinner terus-menerus mengoceh kepada Linguini hingga dia tidak sadar salah satu kokinya mengambil dan malah menghidangkan sup tersebut kepada pelanggan. Skinner berusaha menghentikan pelayan untuk mengantarkan sup tersebut, namun sayang sekali dia terlambat. Keadaan diperparah dengan fakta bahwa pelanggan yang memakan sup tadi adalah Soren Leclerc, seorang wanita yang bekerja sebagai kritikus makanan. Saat semua koki pada tegang, Skinner kembali ke dapur dan mengatakan bahwa Leclerc malah menyukai sup itu dan dia langsung mencoba sup itu juga. Setelah merasakan sup yang enak itu, dia masih tidak terima terhadap Linguini karena sudah lancang memasak. Skinner tetap bersikeras memecat Linguini, namun Colette, seorang koki wanita satu-satunya yang ada di dapur Gusto, membela Linguini dan mengatakan bahwa mereka harus menghargai Linguini karena sudah membuat sup yang enak. Colette juga mengingatkan pada para koki moto legendaris dari Chef Gusto, yaitu semua orang bisa memasak. Skinner yang sinis akhirnya memperbolehkan Linguini menjadi koki, tapi di bawah pengawasan Colette. Sementara itu, Remy sedang berusaha untuk kabur melalui jendela dapur, namun dia kepergok oleh Skinner. Semua koki pun langsung berusaha membunuhnya, namun Linguini berhasil memasukkan Remy ke dalam toples. Linguini langsung mendapat perintah dari Skinner untuk membunuh Remy, tapi dilakukan di luar dapur. Linguini langsung berangkat menggunakan sepeda meninggalkan dapur, dan ketika ia sampai di tempat yang sepi, Linguini memutuskan untuk membuang Remy ke dalam sungai. Namun, tiba-tiba Linguini membatalkan niatnya. Linguini kemudian meletakkan Remy dan mulai curhat mengenai permasalahan hidupnya. Hingga akhirnya Linguini tiba-tiba memiliki suatu ide yang brilian. Saking semangat dengan idenya, Linguini malah tidak sengaja membuat Remy jatuh ke dalam sungai. Untung karena refleks Linguini yang cepat, dia berhasil menyelamatkan Remy. Linguini kemudian menawarkan Remy untuk bekerja sama dan mulai mengeluarkannya dari toples. Setelah keluar dari toples, Remy malah berlari kabur menjauhi Linguini. Namun, ketika Remy menoleh ke belakang, dia berhenti karena melihat wajah Linguini yang sedih. Karena merasa kasihan, akhirnya Remy memutuskan untuk kembali kepada Linguini. Setelah itu Linguini mengajak Remy untuk pulang ke apartemen tempat dia tinggal. Hari itu Remy sangat terlihat bahagia sekali sambil melihati pemandangan Paris di malam hari. Pagi hari telah tiba, Linguini bangun dari tidurnya dan mau menyapa Remy. Namun ternyata Remy tidak ada pada tempat tidurnya. Linguini mulai panik dan menemukan kulkasnya yang berantakan dan beberapa makanannya yang hilang.
Linguini mulai berprasangka buruk kepada Remy, tetapi ternyata Remy sedang memasak sarapan untuk mereka berdua. Linguini langsung menyantap makanan itu dan segera membawa Remy ke restoran karena mereka sudah terlambat. Mereka berdua sampai di depan restoran dan mereka bersiap untuk menghadapi situasi yang ada. Linguini memasukkan Remy ke dalam bajunya untuk menyembunyikan keberadaan tikus itu. Skinner langsung menyambut Linguini ketika dia masuk ke restoran dan langsung menyuruhnya untuk membuat ulang supnya karena dia masih belum menerima kemampuan Linguini. Linguini mulai membuat sup, namun sepertinya dia ingin memasukkan bumbu dengan asal. Remy langsung berusaha menghentikan Linguini dengan menggigitnya. Linguini pergi membawa Remy ke gudang dapur untuk memarahinya. Ternyata Remy menggigiti Linguini karena dia masih lapar. Dan akhirnya Linguini memberikan potongan keju yang ada di rak gudang. Linguini mulai mengoceh sendiri karena dia bingung bagaimana cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan Remy. Skinner yang lewat di depan gudang mendengar ocehan Linguini dan langsung membuka pintu gudang. Setelah membuka pintu, Skinner tak sengaja melihat Remy. Namun Linguini dengan cepat mematikan lampu agar Remy dapat bersembunyi. Remy berhasil sembunyi di atas topi Linguini dan selamat dari kecurigaan Skinner. Ketika Linguini sedang jalan kembali, dia hampir menabrak pelayan restoran. Namun Remy berhasil membuat Linguini menghindarinya. Ternyata Remy melakukan itu dengan cara menjambak rambut dari Linguini. Mengetahui hal itu, mereka sepakat untuk menggunakan cara itu untuk memasak dan mulai berlatih bersama. Setelah latihan mereka berhasil, Linguini dan Remy mulai mempraktekkan cara itu di dapur Gusto. Mereka juga berhasil membuat sup yang enak seperti sebelumnya dan membuat Skinner menjadikannya koki di bawah pimpinan Colette. Colette langsung memperingatkan Linguini agar tidak membebaninya dan merusak karirnya. Sementara itu, Skinner yang berada di ruangannya sedang memeriksa beberapa surat yang diberikan kepadanya. Salah satu surat dari ibu Linguini membuat dia kaget, karena ternyata Linguini adalah anak dari Gusto. Skinner merasa cemas karena jika Linguini adalah anak dari Gusto, maka hak waris restoran akan jatuh ke tangan Linguini, bukan dia. Pengacara Skinner mengambil rambut pada topi lama Gusto dan menyuruh Skinner mendapatkan rambut Linguini untuk melakukan tes DNA. Sementara itu, Colette melatih Linguini untuk menjadi koki yang ahli. Ketika jam istirahat, Linguini sedang berbicara bersama Remy dan terpergok kembali oleh Skinner. Namun sekali lagi Linguini berhasil untuk menipu Skinner. Pada sore hari, restoran kembali buka dan mulai menerima pesanan dari pelanggan. Ada salah satu pelanggan yang meminta hidangan baru, namun harus dibuat oleh Linguini. Skinner mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan Linguini dengan cara menyuruh Linguini memasak resep Gusto yang pernah gagal. Linguini yang dikendalikan Remy mulai memasak resep tersebut dan menambahkan beberapa bumbu baru. Semua koki mulai meragukan masakan Linguini karena tidak mengikuti resep. Namun ternyata makanan itu berhasil membuat pelanggan sangat puas. Selain itu para pelanggan lain jadi ikut-ikutan pesan menu yang sama. Karena masakan Remy yang luar biasa, makan malam pada restoran Gusto hari itu selesai dengan sempurna. Setelah mengadakan pesta bersama koki lainnya, Linguini mengantar Remy keluar dapur dan memberinya makanan. Pada saat kembali ke dapur, tiba-tiba Skinner merebut topi Linguini karena sebelumnya dia melihat bayangan Remy yang ada di topinya. Namun karena Remy sedang beristirahat di luar dapur, sekali lagi Linguini selamat dari kecurigaan Skinner. Masih belum puas, Skinner kembali mengajak Linguini untuk minum-minum bersama di kantornya. Tujuan dari Skinner adalah membuat Linguini mabuk dan menceritakan asal-usul kemampuan masaknya. Sementara itu, Remy yang sedang menikmati makanannya tiba-tiba bertemu kembali dengan Emil, kakaknya. Setelah reuni dengan kakaknya, Remy pergi ke gudang dapur untuk mengambilkan Emil makanan yang lebih layak. Gusto Kayalan kembali muncul dan mengingatkan Remy untuk tidak mencuri. Namun Remy tidak menghiraukannya dan tetap melakukannya. Kemudian Remy menuju kembali untuk memberikan Emil makanan yang enak. Namun Emil merasa makanan itu sama saja dengan makanan yang ada di tempat sampah. Setelah selesai makan, Emil mengajak Remy untuk menemui ayahnya dan juga teman-temannya.
Ketika sampai, Remy disambut dengan bahagia dan mereka mengadakan pesta untuk merayakan kepulangan Remy. Dalam kesenangan pesta, Remy dan ayahnya malah bertengkar dan berdebat lagi. Remy merasa bahwa manusia tidak seburuk itu dan ayahnya tidak setuju dengan dia. Untuk menyelesaikan perdebatan, ayahnya mengajak Remy untuk pergi dan menunjukkan seberapa kejamnya manusia sebenarnya. Remy akhirnya mengetahui fakta bahwa manusia menciptakan racun dan jebakan yang didesain untuk memberantas tikus. Walaupun mengetahui hal tersebut, Remy tetap percaya pada manusia dan pergi meninggalkan ayahnya. Pagi hari telah tiba. Remy tampak semangat sekali dan dia sedang menuju ke restoran Linguini. Sesampainya di sana, Remy melihat Linguini yang sedang tidur di dapur karena Skinner telah menyuruhnya untuk bersih-bersih semalaman. Remy berusaha membangunkannya, namun gagal. Sehingga Remy mulai mengendalikannya untuk membersihkan peralatan dapur. Kemudian Remy mendengar Colette yang baru sampai di depan dapur. Karena takut ketahuan, Remy memasangkan kacamata hitam pada Linguini untuk menyembunyikan fakta bahwa dia sedang tidur. Colette kemudian masuk ke dalam dapur dan mulai mengajak Linguini berbicara. Pada saat itu Colette sedang cemas sekali karena merasa Linguini mendapat pengakuan dari Skinner dan tidak membutuhkan dia lagi. Colette kemudian menyampaikan isi hatinya kepada Linguini. Namun karena Linguini sedang tidur, dia pun tidak respon. Colette yang merasa dikacangi akhirnya menampar Linguini dan meninggalkannya. Linguini terbangun dan segera mengejar Colette. Linguini berusaha menjelaskannya kepada Colette, namun dia tidak percaya. Karena susah untuk meyakinkannya, Linguini ingin membongkar rahasianya bersama Remy. Mengetahui hal itu, Remy jadi panik dan malah membuat Linguini akhirnya mencium Colette. Di sisi lain, pengacara Skinner mengkonfirmasi bahwa Linguini adalah benar-benar anak Gusto. Skinner yang mengetahui hal itu mulai cemas dan panik. Namun pengacaranya memberitahu bahwa posisi Skinner bisa aman jika fakta tersebut tidak diketahui siapapun. Scene kembali kepada Linguini yang semakin dekat dan mesra dengan Colette karena kejadian sebelumnya. Ketika keasikan pacaran, secara tidak sengaja Linguini menjatuhkan Remy dan meninggalkannya di tengah jalan. Remy jatuh di tengah kota dan ketika orang-orang melihat dia, mereka langsung ingin mengusir dan membunuh Remy. Untungnya Remy berhasil kabur, namun dia kelihatan sedih karena harus menerima kenyataan bahwa dia hanya seekor hama yang dibenci manusia. Saat Remy kembali menuju dapur, tiba-tiba kakaknya muncul dengan beberapa tikus. Remy mengerti apa yang diinginkan mereka, dan dia pergi kembali menuju gudang untuk mencuri makanan lagi. Saat sudah sampai di sana, ternyata gudang sedang dikunci, dan akhirnya Remy menuju ruang kantor Skinner untuk mengambil kuncinya. Remy berhasil menemukan kunci, namun dia juga melihat surat dari ibu Linguini. Remy pun membaca dan akhirnya mengetahui bahwa Linguini adalah anak dari Gusto. Ketika Remy mau pergi, tiba-tiba Skinner masuk ke kantor, dan akhirnya dia melihat Remy yang sedang membawa surat wasiat tadi. Remy langsung bergegas lari, Skinner pun berusaha mengejarnya. Karena kegagalan Skinner menangkap Remy, akhirnya dia dikeluarkan, dan Linguini mendapatkan hak milik penuh atas restoran Gusto. Hari demi hari menjadi kesenangan bagi Linguini dan teman-temannya. Sementara Skinner terus berusaha untuk menjatuhkan Linguini, bahkan menelpon inspektur pengawas kesehatan. Suatu hari ketika Linguini sedang diwawancarai dengan pers, dia mengatakan bahwa kemampuan adalah dari dirinya dan inspirasinya adalah Colette. Mendengar hal itu, Remy merasa marah dan menjambaki rambut Linguini. Pada saat itu juga, Ego sang kritikus makanan yang menyebabkan Gusto meninggal, datang ke restoran. Ego memberitahu bahwa dia akan datang pada restoran besok malam untuk menilai makanan Linguini. Selesai wawancara, Linguini langsung marah dan mulai bertengkar dengan Remy, hingga dia mengusir Remy dari dapur. Remy merasa kesal sekali. Dia pun memiliki rencana untuk merampok seluruh dapur bersama koloninya. Malam hari pun tiba dan Remy bersama koloninya mulai beraksi. Namun tiba-tiba Linguini datang ke dapur. Linguini ingin meminta maaf kepada Remy atas perkataannya. Namun ternyata Linguini mengetahui bahwa Remy dan koloninya sedang merampok dapurnya. Sehingga akhirnya Linguini pun marah dan mengusir mereka. Keesokan harinya, Remy yang sedang sedih mengikuti Emil untuk mencari makanan di tempat sampah. Remy menyadari sesuatu yang janggal pada makanan yang mau diambil Emil.
Dia kemudian mendorong Emil dan ternyata benar firasatnya, makanan tersebut adalah umpan dari perangkap tikus. Seseorang pun muncul untuk mengambil Remy dan ternyata orang tersebut adalah Skinner. Remy pun pasrah ketika dia diculik oleh Skinner. Di dalam kandang, Gusto Khayalan kembali muncul untuk menghibur Remy. Remy yang terhibur kembali semangat dan ternyata para tikus juga berusaha menyelamatkan dia. Remy akhirnya berhasil lolos dari perangkap dan segera menuju ke restoran untuk membantu Linguini. Sementara itu, keadaan restoran sangat kacau sekali karena Linguini tidak bisa memberitahu resep masakan kepada para kokinya. Ketika mereka sedang ribut, tiba-tiba Remy masuk ke dapur dan para koki langsung segera ingin membunuhnya. Namun mereka dihentikan oleh Linguini. Linguini akhirnya menceritakan kebenaran dari kemampuannya. Para koki yang mengetahui fakta tersebut langsung meninggalkannya. Bahkan Colette pun juga ikut pergi. Suasana dapur sangat kacau sekali dan kelihatan sudah tidak akan berfungsi. Namun ayah Remy datang dan mulai memanggil seluruh koloni untuk membantunya. Pada saat mereka mau mulai bekerja, tiba-tiba inspektur kesehatan yang diutus Skinner datang. Sehingga para tikus pun menyandranya agar tidak mengacaukan mereka. Para tikus mulai memasak dengan arahan Remy dan Linguini bertugas untuk menjadi pelayan. Colette juga kembali karena dia mengingat perkataan Gusto, yaitu semua orang bisa memasak. Colette dan Remy akhirnya bisa bekerja sama dan mulai membuat hidangan ratatouille untuk Ego dan bahkan Skinner yang ternyata hadir dalam acara itu juga. Hidangan sudah selesai, Ego dan Skinner pun mulai mencicipi ratatouille tersebut. Ego sangat tercengang sekali karena hidangan itu mengingatkan Ego pada masa kecilnya. Skinner pun juga merasakannya dan tidak terima. Kemudian dia langsung menerobos masuk ke dapur. Sehingga para tikus juga harus mengamankannya. Ego juga mulai penasaran dan berharap untuk bertemu koki yang membuat ratatouille tersebut. Linguini dan Colette mengizinkan Ego, tetapi dia harus menunggu hingga semua pelanggan pulang. Ketika tiba waktunya, Linguini memperkenalkan Remy dan menunjukkan bagaimana cara Remy memasak. Ego tidak bisa berkata apapun dan langsung pergi meninggalkan restoran. Keesokan harinya, Ego mengeluarkan artikelnya tentang restoran Gusto yang berisi pujian terhadap koki restoran tersebut. Colette, Linguini, dan para tikus merasa bahagia sekali. Namun, inspektur kesehatan dan Skinner berhasil membuat restoran Gusto tutup. Dan Ego pun yang memberi pujian juga ikut dipecat. Walaupun begitu, mereka tidak sedih sama sekali. Karena Linguini dan Colette dengan bantuan Ego, mereka membuat restoran baru yang mengizinkan tikus memasak. Restoran tersebut bernama Ratatouille dan film pun berakhir. Jadi seperti itu cerita dari Ratatouille. Gimana nih menurut kalian? Seru nggak? Kalau menurut Animix sendiri sih filmnya cukup seru sih. Tapi memang namanya film agak sedikit gak masuk akal ya. Tapi nggak apa-apa, film ini juga memberi pesan kepada kita untuk selalu berusaha, walaupun banyak sekali rintangan yang kita hadapi. Seperti Remy yang seekor tikus, pada akhirnya dia bisa menjadi koki. Jadi segitu aja untuk film kali ini. Animix mau pamit, dan sampai bertemu di film selanjutnya. Bye-bye!